Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqni fahman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat karunia hidayah sehingga kita masih dimampukan oleh Allah daripada menyauti suara azan salat 5 waktu di masjid. Insyaallah amin. Itulah pintu-pintu keberkahan setiap saat 5 kali dalam satu hari salat 5 waktu di masjid insyaallah. Pendengar yang dirahmati Allah, bahwasanya zikrullah membasahi hati dan melembutkannya. Jika hati kosong dari zikrullah, maka gejolak hawa nafsu dan api syahwat akan menyebabkan hati kering dan keras, dan anggota badan lain pun akan ikut mengeras, sehingga ketaatan kepada Allah SWT pun akan terhenti. Jika anggota badan itu ditarik, akan patah seperti kayu kering yang kegunaannya hanya untuk dipotong kemudian dibakar. Pendengar yang dirahmati Allah, bahwasanya Rasulullah bersabda, jika ada seseorang yang dalam pangkuannya ada uang dirham yang ia membagi-bagikan, dan ada orang lain yang menyibukkan diri dengan zikrullah, maka orang yang berzikir kepada Allah SWT itu lebih utama. Riwayat Tabrani dalam kitab Durrul Mansur. Pendengar yang dirahmati Allah, sehingganya itulah makna penting daripada zikrullah, amalan setiap saat yang bisa kita jalankan. Apa sulitnya meluangkan waktu 2 jam atau lebih atau 4 jam dari 24 jam dalam sehari semalam untuk berzikir. Sebenarnya banyak waktu yang hilang sia-sia dari kita ini semua. Baginda Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling utama di sisi Allah SWT ialah orang yang selalu memperhatikan bulan, matahari, bintang, dan bayang-bayang untuk berzikir kepada Allah SWT. Maksudnya sangat memperhatikan waktu-waktu untuk berzikir. Meskipun pada saat ini dengan banyak alat penunjuk waktu jam kita dapat menentukan dengan mudah, kita tetap perlu mengenal waktu melalui matahari dan bulan, sehingga bila terjadi kerusakan dan kesalahan pada alat penunjuk waktu jam, maka kita tidak hilang sia-sia. Disebut dalam hadis bahwa bumi yang digunakan untuk berzikir, bumi ini hingga 7 lapis di bawahnya akan membanggakan diri atas bagian bumi yang lain yang tidak digunakan untuk berzikir. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang sudah ditetapkan masuk surga tidak akan merasa rugi dengan segala sesuatu di dunia kecuali waktu yang mereka lalui tanpa berzikir di dalamnya. Jadi Sri Tabrani baik dalam kitab Durrul Mansur. Setelah manusia memasuki surga, maka baru tahu, akan diketahui bahwa dengan sekali saja menyebut nama Allah SWT pahalanya sangat besar, bahkan pahala hingga sebesar gunung-gunung. Saat itulah manusia akan merasa sangat menyesal
Sedangkan mereka yang ketika di dunia banyak menyibukkan waktu menjadi zikrullah akan merasa sangat beruntung. Dalam kitab Al-Munabbihat karya Hafiz Ibnu Hajar rahmatullah alaih menulis bahwa Syekh Yahya bin Mu'az Razi rahmatullah alaih selalu berkata di dalam doanya yang artinya, wahai Rabb, malam tidak akan terasa indah tanpa bermunajat kepadamu. Siang tidak akan merasa indah tanpa ketaatan kepadamu. Dunia tidak akan terasa indah kecuali dengan berzikir kepadamu. Akhirat akan terasa indah tidak akan terasa indah kecuali dengan ampunanmu. Surga tidak akan terasa indah kecuali dengan memandangmu. Syekh Siri rahmatullah berkata, aku melihat Syekh Jurjani rahmatullah sedang menelan tepung gandum. Lalu aku bertanya kepadanya, mengapa engkau menelan tepung kering ini? Jawabnya, setelah membandingkan waktu antara mengunyah roti dan menelan tepung gandum ini, ternyata mengunyah roti memerlukan waktu yang lebih lama, yang dapat digunakan untuk membaca subhanallah supaya 70 kali. Oleh sebab itu, akan tetapi meninggalkannya, aku telah meninggalkan makan roti sejak 40 tahun yang lalu. Sebagai gantinya aku menelan tepung gandum ini. Dikisahkan bahwa Syekh Mansur Al-Muqtamir rahmatullah tidak berbicara dengan siapapun setelah Isya selama 40 tahun. Diceritakan juga bahwa Syekh Rabi bin Aizam rahmatullah selama 20 tahun selalu menulis apa yang diucapkannya di selai kertas, dan pada malam harinya ia menghisapnya berapa banyak ucapan yang perlu dan berapa banyak ucapan yang tidak perlu. Dari hadis Sayyidina Abu Hurairah dan Sayyidina Abu Sa'id radhiyallahu anhu, keduanya bersaksi bahwa sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu kaum yang duduk berzikir kepada Allah kecuali para malaikat akan mengerumuninya, dan mereka akan dinaungi rahmat dan diturunkan sakinah ketenangan kepada mereka, dan Allah membanggakan mereka di depan majelis para malaikat. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, Ahmad, Muslim, dan kitab Sudul Mansur. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu berkata, baginda Rasulullah SAW bersabda, aku berwasiat kepadamu, bertakwalah kepada Allah, karena takwa itu pokok segala urusan. Bacalah selalu Al-Quran dan berzikir kepada Allah, karena dengannya namamu akan tersebut-sebut di langit dan menyebabkan nur terpancar bagimu di bumi. Sehingga perbanyaklah diam, janganlah berbicara kecuali kebaikan, karena itu akan melindungimu dari gangguan setan dan memudahkan mengamalkan agama. Jangan terlalu banyak tawa, karena hati akan mati dan memudarkan nur wajah. Teruslah berjihad, sebab Allah itu kebanggaan umatku. Cintailah orang miskin, perbanyaklah duduk bersama mereka. Lihatlah orang-orang yang derajatnya lebih rendah darimu, dan janganlah sering memandang orang yang derajatnya lebih tinggi darimu, sebab hal itu akan membuatmu tidak mensyukuri nikmat Allah SWT terhadapmu. Sambunglah hubungan sanak famili meskipun mereka memutuskannya. Katakanlah yang benar biarpun pahit. Dalam mentaati perintah Allah SWT, jangan hiraukan cacian orang yang mencaci. Pandanglah aib sendiri, jangan memandang aib orang lain. Janganlah marah dengan mencaci aib orang, sedang kamu punya aib itu. Hai Abu Dzar, tidak ada kecerdasan akal yang melebihi pengaturan yang baik. Menghindari perkara yang dilarang adalah ketakwaan yang paling baik. Tidak ada kemuliaan yang menyamai akhlak yang terpuji. Makna sakinah ialah diam dan tenang, dapat diartikan suatu rahmat yang khusus
terdapat bermacam-macam penafsiran tentang sakinah, sebagaimana yang telah ditulis secara ringkas dalam riwayat 40 hadis yang telah dalam kitab Fadil Al-Quran. Imam Nawawi rahmatullahi berkata, sakinah adalah sesuatu yang istimewa, mencakup ketenangan, rahmat dan sebagainya yang diturunkan kepada para malaikat. Allah SWT membangkitkan mereka di hadapan para malaikat. Sebab ialah pertama kali karena ketika Nabi Hasan AS disebutkan, para malaikat berkata bahwa manusianya akan membuat kerusakan di bumi ini sebagaimana disebut dalam hadis pertama. Kedua, karena para malaikat telah diciptakan khusus untuk beribadah dan taat, mereka tidak memiliki unsur yang menyebabkan mereka berbuat maksiat. Sedangkan manusia mempunyai dua unsur, yaitu unsur yang mendorong taat dan unsur yang mendorong maksiat. Manusia diliputi oleh penyebabnya kelalaian dan ketidaktaatan. Syahwat dan nafsu adalah bagian dari kehidupan manusia. Untuk beribadah, manusia harus berjuang menghindari rintangan-rintangan tersebut terlebih dahulu. Dengan demikian, ibadah manusia lebih pantas untuk dipuji dan dihargai. Sebuah hadis menyebutkan bahwa setelah Allah SWT menciptakan surga, Allah SWT memanggil malaikat Jibril alaihissalam dan berfirman kepadanya, lihatlah di dalamnya, lalu melaporlah. Setelah melihatnya, malaikat Jibril alaihissalam berkata, ya Allah, demi kemuliaanmu, jika manusia mendengarnya, tentu tidak ada seorang pun yang tidak ingin memasukinya, yakni setelah mendengar dan meyakini kelezatan, kesenangan di dalamnya, maka siapakah yang tidak akan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memasukinya. Kemudian Allah SWT menutupi jalan ke surga dengan berbagai kerusakan seperti kesukaran, seperti sholat, puasa, jihad, haji dan sebagainya. Barang siapa menjaga amalan-amalan tersebut, niscaya dapat memasuki surga. Lalu Allah SWT berfirman kepada malaikat alaihissalam, lihatlah surga sekarang. Setelah melihatnya, malaikat Jibril alaihissalam menjawab, ya Allah, jika demikian aku khawatir tidak akan ada manusia yang bisa memasukinya. Demikian pula setelah Allah SWT menciptakan neraka, maka malaikat Jibril alaihissalam dalam salam, lihat di sini neraka yang penuh siksa, musibah, kotoran, penderitaan dan segala kerusakan. Maka malaikat Jibril alaihissalam berkata, ya Allah, demi kemuliaanmu, jika manusia mendengar hal ini, tentu tidak akan ada yang mau memasukinya. Lalu Allah SWT menutupi jalan ke neraka dengan segala kesenangan hawa nafsu seperti zina, khamr, rente, kezaliman, melalaikan perintah Allah SWT dan lain sebagainya. Lalu Allah SWT berkata kepada malaikat Jibril alaihissalam, sekarang lihatlah. Setelah melihatnya, malaikat Jibril alaihissalam berkata, ya Allah, jika demikian aku khawatir tidak ada seseorang pun yang dapat menyelamatkan selamat darinya. Itulah sebabnya orang yang mentaati Allah SWT dan menghindari dosa patut mendapat pujian, sehingga Allah SWT membanggakannya. Para malaikat disebutkan di dalam hadis di atas, juga dalam hadis lain ada serombongan malaikat khusus yang mempunyai tugas khusus pula. Mereka mendatangi majelis zikir dan majelis yang di dalamnya disebut nama Allah SWT. Lalu mereka itu mendengarkannya. Baginda Nabi SAW bersabda, ada satu jemaah malaikat yang khusus berkeliling mencari majelis zikir di mana asma Allah SWT disebut di dalamnya. Jika ditemukan, maka akan memanggil teman-teman mereka, mari, itulah tempat yang kalian cari. Lalu seluruhnya akan berkumpul bersab-sab ke atas hingga ke langit, sebagaimana akan dijelaskan insyaallah. Dari Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah SAW mendatangi majelis para sahabat lalu bersabda, apa yang menyebabkan kalian duduk? Mereka menjawab, kami duduk berzikir kepada Allah SWT dan memujinya atas nikmat Islam yang telah diperoleh, yang dia telah memberikan hidayah dan karunia kepada kami untuk memeluknya. Beliau bersabda,
demi Allah, apakah hanya karena itu kalian duduk? Mereka berkata, demi Allah, hanya karena itulah kami duduk. Baginda Nabi SAW bersabda, aku tidak meminta kalian bersumpah karena prasangka buruk kepada kalian, namun Jibril AS datang kepadaku dan memberitahu bahwa Allah SWT membanggakan kalian kepada para malaikat. Kitab Ibnu Abi Saibah, Ahmad Muslim, dan kitab Miskat, dan kitab Darul Mansur. Dalam hadis di atas, baginda Nabi SAW bertanya dengan menggunakan kalimat sumpah, maksudnya untuk memberi perhatian dan penekanan atensi. Mungkin ada amalan lain yang istimewa selain zikrullah yang menyebabkan Allah SWT membanggakan mereka, tetapi kemudian beliau mengetahui bahwa hanya zikirlah yang menyebabkan Allah SWT membanggakan mereka. Betapa bahagia mereka yang amal solehnya telah dikabulkan dan pujian mereka dibanggakan Allah SWT. Allah SWT sendiri yang langsung menyampaikan kabar gembira ini melalui lidah baginda Rasulullah SAW, sehingga di dunia ini pun telah dapat diketahui bagaimana tidak amal mereka yang layak mendapatkan penghargaan. Mengenai prestasi-prestasi yang lain, para sahabat seringkas telah dan menghikayatus sahabat. Mula Ali Qari rahmatullahi mengatakan bahwa yang dimaksud bangga di sini ialah pernyataan Allah SWT kepada para malaikat. Lihatlah, meskipun manusia memiliki nafsu dan setan selalu menggodanya, juga syahwat yang selalu mengiringnya, dan kepurusan dunia yang selalu menyibukkannya, mereka tetap sibuk berzikir. Walaupun banyak rintangan, mereka tetap berzikir. Kalian juga bertasbih dan berzikir, namun tidak ada satupun penghalang bagi kalian jika dibandingkan dengan zikir mereka. Maka tasbih dan zikir kalian tidak berarti apa-apa. Hadis dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu kaum yang berkumpul untuk berzikir kepada Allah dengan hanya mengharap ridhanya, melainkan seorang malaikat menyeru dari langit, berdirilah kalian, telah diampuni dan keburukan kalian telah diganti dengan kebaikan. Insyaallah pendengar yang dirahmati Allah, kita akhiri bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.